warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan membicarakan mengenai satu tema kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman mengikutinya sampai akhir. Teman sekalian, hari ini kita membahas tema mengenai menang atau menangis. Ramadan pandemi, kita dapat apa? Maka saya mulai dengan perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang kala berpisah dengan bulan suci Ramadan, sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi dalam perkataan Ibnu Rajab kita mendapatkan sebuah pesan bahwa seorang mukmin pasti akan bersedih ketika ia berada di penghujung Ramadan, karena dia tidak pernah tahu apakah ini menjadi Ramadan terakhirnya ataukah Allah kasih kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi kesedihan yang tadi dirasakan oleh Bapak Gubernur adalah kesedihan dari ciri-ciri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri seorang mukmin, yakni mereka pasti akan berlinang air mata. Saya mohon maaf ya Pak, saya agak sedih juga kalau bicara hal ini, karena kita sedang berada di penghujung Ramadan. Kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau kita akan bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Teman-teman sekalian, kenapa kita bersedih ketika kita berada di penghujung Ramadan? Apa sebabnya? Kita tahu banyak sekali keutamaan Ramadan, banyak sekali. Tapi saya tidak akan menjabarkan semuanya. Saya akan bahas satu saja. Kenapa kita sangat bersedih ketika kita berada di penghujung Ramadan? Itu disebabkan karena ampunan dosa di bulan suci Ramadan yang sangat banyak, dan kita adalah para pendosa. Mata kita seringkali memandang apa-apa yang Allah haramkan, atau mungkin telinga kita mendengar apa-apa yang tidak Allah sukai, atau mungkin lisan ini yang kata Rasulullah paling banyak membawa kita menuju ke neraka Allah. Ada dua lubang lisan dan lubang kemaluan. Mungkin pernah zalim pada orang, pernah kasar, pernah berdusta, pernah namimah adu domba, atau pernah berkata-kata yang menyakiti hati orang lain yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Lisan ini pun penuh dengan dosa. Hati kita yang dendam, marah berlebih-lebihan, berkepanjangan, iri, dengki, itu ada juga hati yang berdosa, hati yang kotor. Pikiran kita yang terkadang seuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, atau kita yang sering kali seuzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang curang, atau tangan yang zalim, atau yang mengambil bukan haknya, atau menyentuh yang bukan haknya, bagian dari dosa kepada Allah. Kaki melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan, dosa. Jadi diri kita semua ini adalah diri yang berlumur dosa. Itu sebabnya kenapa kita sedih Ramadan pergi, karena kita tahu kita perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bahwa Allah memandang kita sebagai orang yang bersimpuh di hadapannya, mengakui dengan seluruh kerendah hatian kita bahwa kita memang adalah hamba Allah yang berdosa. Sahabat sekalian, kenapa orang-orang memuji-muji kita? Kenapa orang mengatakan, Masya Allah, Bapak orang yang salih, Masya Allah, Ibu orang yang salihah, Masya Allah, orang yang baik hati? Kenapa? Orang-orang memuji kita karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib kita di depan mata manusia, sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Kalau Allah buka siapa sesungguhnya diri ini, teman-teman sekalian, niscaya tidak akan ada seorang pun yang hormat kepada kita. Niscaya tidak ada seorang pun yang sayang kepada kita, karena begitu banyak dosa yang ada pada diri kita. Siapa yang paling tahu tentang dosa itu? Diri kita sendiri. Siapa yang paling tahu tentang dosa tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sedih ketika Ramadan ini akan segera berakhir, karena kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ampunan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan beberapa hadis yang mengindikasikan betapa Allah mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman sekalian, ketika kita melaksanakan beberapa hal di bulan suci Ramadan. Hadis yang bunyinya serupa. Beberapa di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Dan kita menjalankan ibadah puasa itu di bulan suci Ramadan ini. Hadis yang hampir senada kita temukan dalam kalimat Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dan kita insya Allah termasuk orang yang melakukan salat tarawih tersebut walaupun di rumah, insya Allah. Berikutnya hadis yang hampir serupa kita temukan dalam kalimat Rasul yang lain, yakni man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, dan kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan. Kita hanya diperintahkan untuk bergiat di 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa terlalu lelah, bergiat di 7 hari terakhir. Kalau tidak bisa juga masih ada sisa, bergiat di hari-hari terakhir ini. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, malam yang kita semua tahu lebih baik dari 1000 bulan, yang kalau kita beribadah seperti 83 tahun 4 bulan, malam yang dimana miliaran malaikat turun ke langit bumi dan kemudian mencatat takdir kita sampai tahun yang akan datang. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu. Kita lihat puasa mengampuni dosa-dosa kita. Tarawih yang kita lakukan, sholat kita di malam Lailatul Qadar atau sholat kita di malam-malam hari adalah cara Allah untuk mengampuni kita dengan cara seperti itu. Jadi ketika Ramadan berakhir, kita tidak ada lagi kesempatan sebanyak ini untuk mendapatkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus sadar dosa seperti apa yang Allah ampuni. Tentunya dosa yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, beliau bersabda, antara sholat 5 waktu, antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya, antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kita insya Allah akan diampuni dosanya ketika melaksanakan tarawih, melaksanakan puasa, sholat di malam Lailatul Qadar selama dosa-dosa besar kita tidak lakukan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan amalan-amalan tadi, tapi dosa-dosa besar yang kita lakukan, yang wallahu a'lam kita lakukan atau tidak kita lakukan, kita jujur dengan diri kita sendiri, dosa-dosa besar hanya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yakni berhenti betul-betul dari perbuatan maksiat tersebut, berjanji akan menjadi diri yang lebih baik, berjanji ingin berhijrah, berjanji ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyesal sungguh-sungguh, dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Itu disebut dengan taubatan nasuha, menyesal, berhenti, kita ganti semua keburukan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh di sisa umur kita ini. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha, cara menghapuskan dosa-dosa besar. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, teman-teman sekalian, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan suci Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan itu, sungguh dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Maknanya adalah, kalau di bulan suci Ramadan dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti sulit di bulan-bulan lainnya, pasti susah di bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan suasana kondusif untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, karena semua orang berbondong-bondong mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan dia tidak dapat ampunan Allah, atau di bulan Ramadan dia tidak sungguh-sungguh, pasti sulit di bulan-bulan berikutnya untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, insya Allah kalau Allah takdirkan hari Ahad nanti kita akan memasuki hari raya Idul Fitri atau hari raya besar bagi umat Islam. Ketahuilah bahwa hari raya Idul Fitri seharusnya kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Tapi itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah bertaubat dari taubat yang besar, dari maksiat yang besar yang pernah ia terjerumus di dalamnya di masa yang lalu, dan dia harus bertaubat dengan penuh penyesalan. Baru bisa dikatakan sebagai hari raya adalah hari yang penuh kemenangan. Hanya bisa didapat oleh orang-orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menghabiskan hari-harinya dengan linangan air mata untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di penghujung Ramadan ini. Saya mengutip perkataan Az-Zuhri, teman-teman sekalian. Beliau berkata,
Ketika hari raya Idul Fitri, banyak manusia akan keluar menuju ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Allah pun menyaksikan mereka, dan Allah pun akan mengatakan, "Wahai hambaku, puasa kalian adalah untukku, sholat-sholat kalian di bulan Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunan dariku." Atau ulama salaf lainnya mengatakan, ketika melaksanakan sholat Id di tanah lapang, maka dikatakanlah, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu melahirkan mereka, atau bayi yang baru lahir yang tidak ada dosa. Sekali lagi, itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang telah berhenti dari maksiat, dari dosa besar yang dia lakukan selama ini, dan kemudian dia kejar, fafirru ilallah, dia berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh perjuangan selama Ramadan ini. Teman-teman, mari kita berkaca apa yang dilakukan oleh para salafus salih, orang-orang salih terdahulu ketika berada di penghujung Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Mereka takut, teman-teman sekalian. Mereka menangis, teman-teman sekalian. Takut kenapa? Takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut tadarus Al-Qur'annya, takut akan qiyamul lailnya, takut puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingat surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan rasa takut. Ada perasaan takut bahwa amal-amal yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para salafus salih paham, dan harusnya kita pun memahami ini, bahwa dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Para salafus salih, orang-orang yang salih, yang ibadahnya tidak perlu diragukan lagi, masih merasa ketakutan, menangis di penghujung Ramadan, dan seterusnya pasca Ramadan, terus berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Lalu bagaimanakah dengan kita yang tadarus Al-Qur'annya masih sedikit, yang qiyamul lailnya atau tarawihnya mungkin masih ngebut, yang puasanya hanya menahan lapar dan haus saja? Seringkali kita begitu pede dengan amalan-amalan kita, teman-teman sekalian. Maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, bahwa mereka sangat takut amalnya tidak diterima dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah setelah sungguh-sungguh beramal saleh agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagian ulama, teman-teman sekalian, mengatakan para salaf biasanya memohon kepada Allah selama 6 bulan agar bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah sahabat sekalian bahwa pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, orang yang sudah sholat, kemudian sholat di hadapan Rasul. Kata Rasul, "Ulangi lagi sholatmu, engkau belum sholat." Maka dia sholat lagi, kata Rasul, "Ulangi sholatmu, engkau belum sholat." Dan Rasul meminta dia pada akhirnya untuk tumakninah, untuk tenang dalam sholatnya. Ada orang yang puluhan tahun beribadah, tapi ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena tidak ikhlas, tidak lillah karena Allah, atau tidak benar pelaksanaannya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka mari kita ikuti contoh para salafus salih yang senantiasa khawatir dan berdoa kepada Allah agar puasa diterima oleh Allah, agar qiyamul lail kita diterima oleh Allah, agar Al-Quran yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sujud kita, rukuk kita, air mata ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah teman-teman sekalian. Maka saya akan membahas ke pembahasan berikutnya, bahwa seorang pemimpin bernama Umar bin Abdul Aziz, beliau berkhutbah di hari raya Idul Fitri. Beliau mengatakan sebuah perkataan yang bisa kita renungi, sahabat sekalian. "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon kepada Allah agar amalan kalian diterima oleh Allah. Namun ketahuilah, sebagian orang-orang salih bersedih ketika hari raya Idul Fitri. Mereka mengatakan," teman-teman yang lain dikatakan kepada para salafus salih, kepada orang-orang salih, "Sesungguhnya hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Hari raya Idul Fitri, hari yang penuh kebahagiaan." Namun orang-orang salih ini mengatakan, "Kalian benar, akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku tidak pernah mengetahui apakah amalanku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak."
Jadi itulah kekhawatiran para orang-orang soleh. Khawatir sekali kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Selanjutnya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Bagaimana mungkin kalau kita masih melakukan perkara-perkara yang penuh dengan maksiat, perkara-perkara dosa yang kita anggap remeh? Ketahuilah teman-teman sekalian bahwa perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang durhaka kepada Allah saat berbuat dosa adalah orang yang beriman dan takut kepada Allah ketika dia buat dosa, dia seperti berada di bawah kaki gunung, yang gunung itu siap menghancurkan dirinya. Namun bagi orang yang durhaka kepada Allah ketika dia buat dosa, dia seperti melihat ada lalat yang menempel di hidungnya, lalu dia tepis begitu saja, saking dia menganggap kecil dan remeh dosa-dosa tersebut. Banyak kejadian teman-teman sekalian, ada orang-orang yang berpuasa, semangat puasa, tapi meremehkan sholatnya, lalai dengan waktu sholatnya, bahkan ada pula yang tidak sholat. Saya akan mengutip perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, untuk orang-orang yang lalai dengan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat, walaupun dia berpuasa, maka beliau mengatakan, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima. Karena orang yang meninggalkan salat melakukan dosa yang sangat besar, ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada dalam surah At-Taubah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka itulah saudara-saudaramu seagama." Jadi, kita tahu salah satu dosa besar yang banyak juga dilakukan oleh banyak orang adalah meremehkan salat dan meninggalkan salat. Padahal Rasul ingatkan, pembatas antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman adalah dengan sholatnya. Maka kita berkaca teman-teman sekalian, kita puasa semangat, tapi apakah sudah betul sholat kita? Apakah kita di awal waktu sholatnya? Atau kita lalai dengan sholat kita? Bahkan yang untuk min zalik, ada juga orang-orang yang meninggalkan sholatnya dengan alasan kesibukan atau dengan alasan yang lain-lainnya. Lalu seperti inikah kita katakan hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan, sedangkan hak-hak Allah tidak dipedulikan? Seperti inikah Idul Fitri disebut hari yang suci ketika berpuasa itu dikotori dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya pun berkaca pada diri saya sendiri dan kita semua, masing-masing kita mungkin pernah melakukan dosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa, dengan kelalaian yang pernah kita lakukan akibat kejahilan kita, akibat kebodohan kita, akibat ketidaktahuan kita mungkin. Teman-teman sekalian, saya mengutip perkataan selanjutnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa pembunuhan, merampas hak orang lain atau harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Jadi kita ingat-ingat lagi, apakah dari kita termasuk orang yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa? Tadi sudah dikatakan oleh Mas Junanto di awal tadi, bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena dia tidak meninggalkan, matanya tidak dia puasakan, pendengarannya tidak dia puasakan, lisannya tidak dia puasakan. Padahal puasa tidak hanya lapar dan haus yang kita tahan, tapi menahan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan, menahan telinga dari hal-hal yang Allah benci, menahan lisan dari apa-apa yang Allah tidak suka. Lalu teman-teman sekalian, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita akan sering mendengar kalimat Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang sering kita gembor-gemborkan. Kita meminta maaf kepada hamba-hamba Allah, sedangkan kita lupa untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Rabb kita akan dosa-dosa yang mungkin kita sepelekan, sahabat sekalian. Maka apa yang harus dilakukan di penghujung Ramadan ini, 2 hari yang tersisa ini? Apa yang harus dilakukan? Memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah, maka fungsi istighfar adalah sebagai penambalnya. Mungkin puasa kita kurang sempurna, mungkin qiyamul lail kita kurang sempurna, Quran kita kurang sempurna, maka kita bisa menambalnya dengan istighfar di penghujung Ramadan ini. Saya akan ceritakan kisah seorang pemimpin yang tadi sudah saya sebutkan, Umar bin Abdul Aziz. Apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beliau membuat sebuah tulisan, sahabat sekalian, dan tulisan tersebut dikirim ke banyak orang, ke berbagai negeri. Isi surat tersebut adalah memerintahkan agar setiap hamba Allah untuk menutup Ramadannya dengan perbanyak istighfar dan tentu saja sedekah zakat fitrah. Kenapa? Karena
Istighfar adalah penambal atas kekurangan yang dilakukan saat puasa. Karena mungkin saja terselip kita melakukan hal-hal yang haram, terselip kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz, apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang ditulis oleh beliau, maka beliau pun mengatakan, wahai kalian semua, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk meminta ampun kepada Allah dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Rabb. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami pasti termasuk orang-orang yang merugi. Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan untuk membaca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Hud ayat 47. Bunyi doanya adalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Yang artinya, sekiranya Engkau ya Rabb tidak memberikan ampunan kepadaku, tidak menaruh belas kasih kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Umar bin Abdul Aziz pun meminta agar kita juga berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-82 yang artinya, dan yang amat kuinginkan ya Rabb, bahwa kami menginginkan agar Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami pada hari kiamat. Juga Umar bin Abdul Aziz mengajarkan pada kita doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Qasas ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampuni aku ya Rabb. Dan doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam yang sudah juga sering teman-teman hafal dan sering teman-teman sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku atau kami termasuk orang-orang yang zalim. Banyak di dalam Al-Quran doa-doa yang diajarkan untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Maka di antara doa-doa tersebut, inilah doa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang mungkin kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, di penghujung Ramadan ini. Jadi, puasa kita ternyata memerlukan istighfar. Puasa kita ternyata memerlukan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah puasa kita ini penuh cacat dikarenakan pelanggaran yang kita lakukan saat berpuasa? Wallahu a'lam. Masing-masing orang punya dosanya masing-masing, punya cacatnya masing-masing. Maka tambahlah kekurangan-kekurangan itu, kelalaian-kelalaian itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, insyaallah kalau Allah masih memberikan usia yang panjang kepada kita sampai kita bertemu di hari raya nanti, kemudian kita sering mendengar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahukah teman-teman sekalian apa makna dari takbir yang kita ucapkan? Dan kenapa kita mengucapkan takbir tersebut ketika menjelang hari raya Idul Fitri tersebut? Ketahuilah karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan suci Ramadan, Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita, maka kita diperintahkan di akhir bulan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah setelah menyelesaikan ibadah kalian. Dan kemudian teman-teman sekalian, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini juga dalam surah Al-Baqarah 185 yang tadi saya sebutkan. Maknanya kita ketahui bersama bahwa takbir yang kita ucapkan bukan tidak bermakna apa-apa, melainkan sebenarnya adalah salah satunya, selain untuk syiar, salah satunya adalah perintah untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah karena telah sempurna insya Allah dalam menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Teman-teman bisa puasa bukan karena kesalehan teman-teman, tapi karena Allah berikan kemudahan untuk kita bisa puasa. Teman-teman bisa lakukan qiyamul lail dengan tarawih,
bersama imam sampai selesai, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi karena Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bersemangat melakukannya sampai di penghujung Ramadan. Teman-teman bisa rajin baca Quran, karena memang bulan Ramadan syahrul Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Memang paling penting salah satu ibadah adalah banyak membaca Al-Qur'an, banyak menghatamkan Al-Qur'an. Kita bisa rajin baca Quran bukan karena kehebatan kita, kepandaian kita, tapi karena Allah kasih kemudahan untuk kita. Itu sebabnya dalam takbir yang kita nanti kumandangkan adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena Allah pilih kita untuk kita mudah dalam melaksanakannya, untuk kita istiqamah dalam melaksanakannya, untuk kita sungguh-sungguh dalam melaksanakannya, teman-teman sekalian. Dan juga nanti teman-teman akan mendengar kalimat Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalimat yang sebenarnya berupa doa yang sepatutnya kita ucapkan, yang artinya semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Kita saling mendoakan agar Ramadan ini, apa yang telah kita lakukan, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah pasca Ramadan. Ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah keistiqamahannya dia. Apa yang dia lakukan di Ramadan, dia lakukan juga pasca Ramadan. Ketika Ramadan memakai hijab, insya Allah pasca Ramadan terus memakai hijab, insya Allah. Ketika Ramadan dia rajin baca Quran, 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, pasca Ramadan masih sama kebiasaannya. Ketika di bulan suci Ramadan dia banyak melakukan sholat malam, kemudian di pasca Ramadan sama, masih juga sholat malam. Maka itulah ciri diterimanya amal kita di bulan suci Ramadan, karena keistiqamahan kita. Berniat untuk jadi orang yang baru, orang yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah secara kafah, secara menyeluruh, meminta pertolongan dari Allah agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan, teman-teman sekalian, hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang merugi. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, termasuk orang terlaknat. Dan orang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka hari ini dalam tausiah saya akan menutup dengan kalimat dari Ibnu Rajab rahimahullah, sebuah perkataan yang patut kita renungkan, teman-teman sekalian, yang berkenaan dengan akhir dari Ramadan, di penghujung Ramadan. Apa yang beliau katakan? Di mana kepedihan dan kesedihan orang-orang yang bersungguh-sungguh di siang hari Ramadan? Di mana duka orang-orang yang sholat pada waktu malam? Jika demikian keadaan orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan selama Ramadan, bagaimana keadaan orang-orang yang telah merugi pada siang dan malam? Betapa banyak nasihat telah diberikan kepada orang yang malang, namun tidak juga memberikan manfaat apa-apa kepadanya. Betapa banyak para penceramah berkoar-koar menceritakan keutamaan Ramadan, tidak berefek apapun kepada dirinya. Betapa banyak ia telah diajak untuk melakukan sebuah perbaikan dalam hidupnya. Betapa banyak ia telah diajak untuk berhijrah. Betapa banyak dia telah dimotivasi untuk berubah dekat kepada Allah, namun dia tidak juga menyambutnya. Dan betapa sering ia menyaksikan orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, berbondong-bondong, berlari, bersungguh-sungguh dengan ketaatannya di bulan Ramadan. Dia sendiri lalai dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah seringnya berlalu di hadapan rombongan orang-orang yang menuju kepada Allah, sedangkan dia masih malas dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga setelah waktu menyempit dan kemurkaannya telah membayang, ia pun menyesal, sangat menyesal. Pada penyesalan yang tidak lagi bermanfaat dan kesempatan untuk memperbaiki telah hilang. Begitulah teman-teman sekalian, maka perkataan dari Ibnu Rajab ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa di penghujung Ramadan ini, teman-teman sekalian, masih ada kesempatan waktu 2 hari untuk kita bermunajat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini kembali lagi adalah menang atau menangis. Ramadan pandemi dapat apa? Maka orang beriman, dia adalah orang-orang yang menang, menyambut hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, karena dia telah bersungguh-sungguh dengan Ramadan-nya, dan dia pun menangis. Bukan menang atau menangis, tapi dia menang dan menangis. Dia menangis karena dia tahu bahwa Ramadan telah berlalu. Dia tahu mungkin ada hal-hal yang masih lalai, yang tidak sungguh-sungguh dikerjakan di Ramadan, dan dia tidak tahu apakah ini Ramadan terakhirnya atau dia bisa bertemu lagi. Maka Ramadan pandemi dapat apa? Alhamdulillah,
kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari adanya COVID-19 ini, banyak waktu kita di rumah bersama dengan anggota keluarga. Sepatutnya banyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pandemi, kita mendapat kemenangan dan kita mendapatkan air mata mengalir dari mata kita setiap malam, teman-teman sekalian. Malam ini, esok malam mengalir, karena sebentar lagi Ramadan akan pergi. Mengalir air mata ini karena kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa muslim dan muslimat, dan meminta kepada Allah agar kita dibimbing olehnya terus-menerus untuk menjadi hamba yang berhijrah, yang berubah, yang istiqamah, yang baik di hadapannya. Dan saya menutup dengan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah ingatkan pada kita semua, kalau penduduk langit, Allah dan para malaikat cinta kita, teman-teman sekalian, maka penduduk bumi pun akan cinta kita. Maka apa yang kita lakukan? Cari muka di hadapan Allah, cari perhatian di hadapan para penduduk langit. Niscaya penduduk bumi pun akan mencintai kita, bukan sebaliknya. Engkau mencari perhatian kepada hamba Allah, engkau mencari muka di hadapan hamba Allah, lalu engkau mengabaikan penduduk langit, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak dapat apa-apa. Engkau mendapat kesuksesan, ya, kesuksesan yang semu saja. Tapi seperti tadi yang diucapkan oleh ayahanda kita, Bapak Gubernur, beliau mengucapkan bahwa cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aura kesolehan itu terpancar dengan sendirinya, teman-teman sekalian. Allah jadikan mata kita cahaya, Allah jadikan pendengaran kita cahaya, lisan kita cahaya, gerak-gerak kita cahaya. Sebab apa? Sebab insya Allah kita minta kepada Allah, Allah terima amalan kita dan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Allah dan penduduk langit cinta kita dan penduduk bumi akan cinta kita insya Allah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah selesai tausiah singkat saya pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang menang dan orang yang menangis di penghujung Ramadan. Dan Ramadan pandemi kita dapat apa? Kita dapat menjadi orang-orang yang mendapat derajat takwa insya Allah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.